Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Salma selaku dosen pengampu mata kuliah analisa laporan keuangan kelas A. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dari bab 9 yaitu prospektif analisis. Namun sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Elisha Risanti, dengan NPM akhir 217, dan rekan-rekan saya yaitu Ahmad Rizal dengan NPM akhir 172, Della Alia Puspita dengan NPM akhir 162, Diva Aprilia Putri Magriba dengan NPM akhir 252, Oktivani Sisilia dengan NPM akhir 202, Safa Rizkika dengan NPM akhir 159, dan Seni Mutiara dengan NPM akhir 258. Nah, memasuki materi yang pertama yaitu terkait dengan prospective analysis atau analisis prospektif. Nah, analisis prospektif yaitu langkah terakhir dalam proses analisis laporan keuangan. Analisis ini sangat penting karena membantu kita memprediksi kinerja perusahaan di masa yang akan datang, yang menjadi dasar untuk pengambilan keputusan investasi, kredit, dan juga evaluasi strategi perusahaan. Jadi secara definisi, eee, analisis prospektif itu merupakan tahap akhir dalam proses analisis laporan keuangan yang dilakukan setelah laporan historis disesuaikan untuk mencerminkan kinerja ekonomi secara akurat. Sebagaimana telah dibahas di bab-bab yang sebelumnya, penyesuaian ini tuh mencakup penghapusan pos-pos sementara dalam laporan laba rugi atau realokasinya ke tahun-tahun sebelumnya ataupun mendatang, kapitalisasi pos-pos yang telah dibebankan oleh manajemen, kapitalisasi sewa operasi, investasi metode ekuitas, dan bentuk-bentuk pembiayaan di luar neraca yang lainnya. Nah, analisis prospektif ini tuh mencakup peramalan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Di sini juga ada fungsi analisis prospektif yang ada 3. Yang pertama yaitu sebagai pusat penilaian sekuritas. Jadi sebagai inti dari model penilaian seperti laporan arus kas dan residual income. Nah, yang kedua yaitu memeriksa kelayakan rencana strategis perusahaan. Jadi menilai apakah perusahaan itu mampu menghasilkan arus kas yang cukup untuk membiayai pertumbuhan yang diharapkan atau butuh pembiayaan eksternal. Fungsi yang ketiga yaitu untuk kreditor. Jadi kreditor itu menilai kemampuan perusahaan membayar kewajiban utangnya. Di sini juga ada gambar. Jadi analisis prospektif ini tuh dibagi menjadi 2, yaitu long term forecasting atau peramalan jangka panjang dan juga implementasi. Nah, yang peramalan jangka panjang ini tuh terfokus pada inti untuk membuat proyeksi masa depan. Jadi analisis data masa lalu atau analisis of past data ini tuh melibatkan peninjauan dan penyesuaian laporan keuangan historis untuk secara akurat mencerminkan kinerja ekonomi perusahaan, misalnya mengeliminasi item transitori, mengkapitalisasi sewa operasi sebelum proyeksi dimulai. Lalu yang peramalan laporan keuangan atau forecasting financial statement ini tuh adalah proses memproyeksikan laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas di masa depan. Nah, sedangkan yang kedua yaitu implementasi, bagian ini tuh menunjukkan bagaimana sih hasil peramalan digunakan dalam aplikasi praktis, terutama dalam penilaian, peramalan dan penilaian saham atau forecasting and stock valuation, dan juga tingkat reversi dari pendolong nilai atau reversion rate of value drive. Nah, yang peramalan dan penilaian saham, proyeksi laporan keuangan masa depan adalah input esensial untuk model penilaian ekuitas. Nah, seperti model arus kas dan model laba residual. Nah, yang tingkat reversi dari pendorong nilai ini tuh mengacu pada konsep bahwa tingkat pertumbuhan dan profitabilitas yang luar biasa yaitu pendorong nilai cenderung kembali ke tingkat keseimbangan atau rata-rata jangka panjang seiring waktu akibat persaingan pasar. Nah, ini adalah pertimbangan kunci dalam peramalan jangka panjang untuk menjaga proyeksi tetap realistis.
Selanjutnya yaitu terkait dengan proses proyeksi laporan keuangan. Nah, proses proyeksi laporan keuangan ini tuh harus dilakukan secara berurutan. Jadi, kita itu tidak bisa memproyeksikan neraca atau arus kas tanpa terlebih dahulu menetapkan dasar dari kinerja operasional. Nah, yang pertama yaitu mulai dengan laporan laba rugi atau income statement. Nah, langkah pertama adalah memproyeksikan laporan laba rugi. Kenapa? Karena laporan laba rugi ini dimulai dengan penjualan yang merupakan pendorong nilai fundamental bagi perusahaan retail. Nah, proyeksi penjualan adalah titik awal. Asumsi ini tidak hanya didasarkan pada tren historis, tetapi juga harus mencakup analisis eksternal seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, landscape kompetitif, dan rencana ekspansi toko baru perusahaan. Setelah penjualan ditetapkan, kita itu memproyeksikan item-item lain seperti beban pokok penjualan dan beban operasi, bunga, dan juga pajak sebagai persentase dari penjualan atau aset terkait yang ini tuh membawa kita ke laba sebelum pajak dan akhirnya menjadi laba bersih. Nah, melanjutkan ke neraca atau balance sheet. Jadi setelah laba bersih kita proyeksikan, kita dapat melanjutkan ke neraca. Proyeksi neraca itu melibatkan dua langkah, yaitu aset lancar dan juga aset jangka panjang. Nah, aset lancar kita itu memproyeksikan aset lancar selain kas seperti piutang dan persediaan menggunakan rasio perputaran yang sesuai terhadap penjualan atau HPP yang sudah kita proyeksikan. Nah, sedangkan yang aset jangka panjang kita memproyeksikan peningkatan aset tetap berdasarkan perkiraan belanja modal. Langkah yang terakhir yaitu mengakhiri dengan laporan arus kas atau statement of cash flow. Nah, laporan arus kas, laporan ini tuh pada dasarnya adalah hasil dari dua laporan yang sudah diproyeksikan. Em, Arus kas dari operasi, jadi itu berasal dari laba bersih yang disesuaikan dengan item non-kas dari laporan laba rugi seperti em, depresiasi dan perubahan pada akun modal kerja dari neraca. Arus kas dari investasi dan pendanaan diambil dari perubahan pada aset jangka panjang dan kewajiban jangka panjang atau ekuitas dalam neraca. Nah, proses ini memastikan bahwa ketiga laporan tersebut seimbang dan saling terintegrasi, memberikan gambaran keuangan yang konsisten untuk tahun proyeksi. Selanjutnya yaitu analisis sensitivitas dan value drive. Jadi setelah kita menyelesaikan proyeksi awal dengan asumsi tunggal, langkah berikutnya yaitu melakukan analisis sensitivitas. Nah, analisis sensitivitas itu pemeriksaan implikasi dari tingkat pertumbuhan atau rasio yang lebih tinggi atau lebih rendah dari hasil ramalan kita. Jadi analisis sensitivitas kita itu harus menguji bagaimana sih laba bersih dan nilai perusahaan akan berubah. Jika misalnya pertumbuhan penjualan ternyata lebih rendah, misalnya 8%, atau jika margin laba kotor tertekan oleh persaingan. Analisis ini tuh memberikan gambaran yang lebih realistis tentang risiko. Nah, yang kedua yaitu value drive atau pendorong nilai, konsep utama yang mendasari penilaian. Jadi value drive ini tuh sangat penting. Ini tuh adalah rasio atau metrik kunci yang mendorong nilai perusahaan. Jadi dalam analisis prospektif jangka panjang, kita itu harus mempertimbangkan reversi value drive ini ke tingkat keseimbangan jangka panjang. Artinya perusahaan tidak mungkin mempertahankan pertumbuhan atau profitabilitas yang luar biasa tinggi selamanya karena persaingan akan selalu mengejar. Nah, proyeksi yang realistis harus mencerminkan tren kembali ke rata-rata ini dalam horizon waktu yang lebih panjang. Nah, contohnya yaitu margin laba kotor, rasio perputaran persediaan, dan rasio pertumbuhan penjualan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan projected balance sheet. Jadi, eh, proyeksi terkait dengan neraca atau balance sheet ini digunakan untuk memperkirakan posisi keuangan perusahaan di masa depan. Nah, proyeksi ini tuh tidak hanya menampilkan angka perkiraan aja, tapi juga menjaga konsistensi hubungan antar akun neraca dengan rasio historis. Nah, tujuan akhirnya itu untuk mengetahui kebutuhan modal kerja saat
perusahaan bertumbuh. Kemudian untuk mengukur dampak investasi jangka panjang terhadap aset dan depresiasi, kemudian untuk menilai apakah perusahaan itu cukup dibiayai dari sumber internal saja melalui laba ditahan atau memerlukan pendanaan eksternal melalui utang atau ekuitas. Kemudian juga untuk menilai keseimbangan struktur modal dan kesehatan kas di masa depan. Nah, ada beberapa pendekatan yang digunakan. Yang pertama itu ada metode turnover atau perputaran. Nah, ini tuh digunakan untuk akun-akun yang berhubungan langsung dengan penjualan atau HPP, seperti akun-akun piutang usaha, kemudian akun-akun persediaan, ada akun-akun hutang usaha, dan juga beban aktual. Contohnya, jika penjualan naik, maka piutang dan persediaan itu juga akan meningkat sesuai dengan turnover historisnya, sesuai dengan perputarannya, seperti itu. Selanjutnya, ada metode akumulasi atau penambahan tahunan. Nah, ini tuh digunakan untuk akun-akun yang bertambah secara kumulatif. Contohnya itu PPE, Plan Property dan Equipment. Nah, ini kan PPE ini bertambah karena belanja modal atau CAPEX. Jadi, akun ini dipengaruhi oleh CAPEX. Kalau misalkan di tahun ini CAPEX-nya bertambah, maka PPE-nya juga di tahun depan akan bertambah kayak gitu. Jadi, CAPEX yang ada di tahun ini itu nanti ditambahkan uh, ke PPE. Jadi, untuk PPE tahun depan itu diperoleh dari PPE saat ini ditambah dengan CAPEX-nya. Seperti itu. Kemudian digunakan untuk juga akumulasi depresiasi kemudian ada juga akumulasi depresiasi bertambah karena beban penyusutan tiap tahun. Nah, ini kan kayak akumulasi depresiasi itu kan sesuatu yang kayak biasanya per tahun bakal ada. Gitu. Itu bertambah karena beban penyusutan tiap tahun. Kemudian ada juga metode saldo tetap. Nah, beberapa akun itu dianggap tetap atau tidak berubah. Misalnya, itu ada order asset atau deferred tax. Ada juga common stock seperti itu. Itu dianggap tetap dan tiap tahunnya tidak berubah. Gitu. Tapi juga bisa disesuaikan lagi jika memang ada asumsi yang diperlukan atau memang kayak ada asumsi yang mendukung seperti itu. Selanjutnya ada return earning. Nah, return earning ini, laba ditahan ini itu dihitung dengan menambahkan laba bersih yang diproyeksikan lalu dikurangi dengan dividen. Itu. Jadi akun return earning di proyeksi itu diperoleh dari laba bersih yang udah diproyeksikan kemudian dikurangi dengan dividen. Gitu. Kemudian ada cash sebagai balancing feature. Jadi kas itu tidak diproyeksikan langsung, melainkan dihitung terakhir untuk menyeimbangkan total aset dengan total liabilitas ditambah dengan ekuitas. Jadi jika kas negatif maka butuh pendanaan tambahan. Tapi jika kas positif berarti ada surplus dana seperti itu. Nah, baik selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan terkait dengan mekanisme utama perhitungannya. Jadi untuk receivable sendiri itu diperoleh dari penjualan dibagi dengan receivable turnover. Seperti itu. Untuk menghasilkan eh, akun receivable di tahun selanjutnya itu dihitung dari penjualan dibagi dengan receivable turnover. Kemudian untuk inventory sendiri itu perhitungannya dari HPP dibagi dengan inventory turnover. Kemudian untuk accounts payable itu perhitungannya dari HPP juga dibagi dengan akun payable turnover. Nah, selanjutnya terkait dengan accrued expense itu diperoleh dari penjualan dibagi dengan expense turnover. Selanjutnya untuk tax payable itu juga perhitungannya diperoleh dari beban pajak dikali dengan rasio. Nah, rasio itu diperoleh dari tax payable dibagi dengan tax expense seperti itu. Nah, untuk menghitung gross PPA atau Plan Property Equipment itu dihitung dari PPA tahun lalu ditambah dengan CAPEX gitu. Seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Kemudian ada accumulated depreciation. Ini tuh perhitungannya dari saldo laba ditambah dengan depresiasi. Kemudian net PPE itu dihitung dengan gross PPE dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Untuk return earning sendiri perhitungannya itu dari saldo lama ditambah net income dikurangi dengan dividen.
Nah, untuk cash sendiri itu dihitung dari selisih. Maksudnya dia itu bukan dihitung tapi dihasilkan dari selisih agar neraca itu tetap seimbang seperti itu. Jadi dia itu dihitung dari selisih antara equipment dan liabilitas. Oh, bukan maaf, dari ekuitas dan liabilitas. Gitu. Nah, rumus-rumus ini tuh memastikan bahwa setiap akun neraca itu bergerak sesuai pola historis, bukan asal menambahkan angka aja. Tapi kalau misalkan ada asumsi yang memang bisa mendukung untuk forecast-nya, itu juga boleh biasanya bisa menggunakan asumsi selain yang saya sebutkan mungkin dari faktor eksternal kayak ekonomi dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan terkait dengan implikasinya. Jadi, eh, misalkan nih kebutuhan modal kerja itu meningkat, maka penjualan yang lebih tinggi itu membuat piutang, persediaan, dan hutang dagang itu juga naik otomatis mengikuti rasio turnover. Seperti itu. Selanjutnya yaitu investasi jangka panjang terlihat dari PPA. Nah, ini itu kenapa terlihat dari PPA? Karena capex itu menambah aset tetap, sementara depresiasi itu menambah akumulasi penyusutan. Next, itu terkait dengan pendanaan eksternal itu menjadi opsi jika hasil kas balancing itu negatif. Jadi jika kas positif berarti perusahaan itu punya surplus, tapi juga eh, kasnya itu negatif berarti dia perlu pendanaan seperti itu. Selanjutnya ada ekuitas bertumbuh dari laba ditahan. Nah, ini mencerminkan kemampuan perusahaan membiayai ekspansi tanpa terlalu bergantung pada utang. Oke, supaya lebih mudah lagi, mungkin kita langsung bahas saja contoh yang ada di buku terkait dengan proyeksi balance sheet atau terkait dengan proyeksi neraca. Yang pertama kita akan bahas terkait dengan akun receivable atau piutang usaha. Nah, akun receivable ini tuh rumusnya penjualan dibagi dengan receivable turnover. Ini data penjualan di tahun 2006 itu diproyeksikan sebesar 52.204 juta dolar. Kemudian untuk turnover historisnya itu 9,24 kali. Nah, hitungannya itu 52.204 juta dolar dibagi dengan 9,24. Hasilnya 5.650 juta. Nah, artinya meskipun penjualan bertambah, piutang itu tetap terkendali sesuai dengan pola historisnya. Nah, selanjutnya terkait dengan akun inventory atau persediaan. Rumus inventory sendiri ini tuh peroleh dari HPP dibagi dengan turnover inventory atau inventory turnover. Jadi data di 2006 itu diproyeksikan sebanyak 35.047 juta. Nah, ini turnovernya itu 5,84 kali. Jadi hitungannya itu 35.047 juta dolar dibagi dengan 5,84. Hasilnya itu 6.001 juta dolar. Persediaan ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena HPP juga naik. Nah, ini mencerminkan kebutuhan modal kerja tambahan seperti itu. Next ada account payable atau hutang usaha. Nah, rumus dari account payable sendiri itu diperoleh dari HPP dibagi dengan account payable turnover. Untuk data HPP dari 2006 sendiri itu sebesar 35.047 juta dolar. Kemudian uh, turnovernya 5,44 kali. Jadi hitungannya itu 35.047 dibagi dengan 5,44 sama dengan 6.441 juta. Nah, utang usaha itu naik, artinya perusahaan itu membiayai sebagian aktivitas dengan menunda pembayaran ke pemasok sesuai dengan pola historisnya. Kemudian yang keempat itu ada accrued expense atau beban akrual. Rumus accrued expense ini penjualan dibagi dengan expense turnover. Jadi tetap penjualan itu di tahun 2006 itu 52.204 juta dolar, kemudian turnover 28,683 kali. Hitungannya itu tadi penjualannya dibagi dengan turnover sama dengan 1.820 juta dolar. Beban aktual ini meningkat, artinya ada lebih banyak biaya, misalkan gaji bunga yang masih
yang masih ditangguhkan. Next ada tax payable, hutang pajak. Ini itu datanya dari beban pajak dikali dengan rasio. Nah, rasio ini diperoleh dari tax payable dibagi dengan tax expense. Maka perhitungannya itu menghasilkan angka 352 juta dolar. Nah, kenaikan kecil ini tuh menunjukkan kewajiban pajak bertambah seiring laba yang lebih besar. Kemudian terkait dengan PPI, kita menghitung rumus PPI baru. PPI baru itu kita peroleh dari PPI lama ditambah dengan CAPEX. Nah, PPI lama itu sebesar 22.272 juta, kemudian CAPEX 2006 itu diperkirakan 3.357 juta, maka untuk 2007-nya kita perkirakan berarti tadi CAPEX lama ditambah PPI lama ditambah CAPEX, maka hasilnya 25.629 juta dolar. Investasi ini menandakan bahwa perusahaan terus memperluas kapasitas usahanya. Next, terkait dengan accumulated depreciation, akumulasi depresiasi. Rumusnya itu saldo lama ditambah depresiasi tahun berjalan. Data saldo lamanya itu sebesar 5.412 juta dolar, kemudian depresiasi tahun 2006 itu 1.410 juta dolar. Kemudian dihitung, ditambahkan dan hasilnya 6.822 juta dolar. Depresiasi ini tidak mengurangi kas, tapi mengurangi nilai buku PPI. Kemudian untuk menghitung net PPI itu rumusnya terus PPI dikurangi akumulasi depresiasi. Hasilnya 18.807 juta dolar. Nah, nilai buku PPI naik bersih meskipun depresiasi bertambah. Ada long term debt atau utang jangka panjang. Saldo lama dikurangi pembayaran jatuh tempo. Saldo lama 9.034 juta dolar, kemudian pembayarannya sebesar 751 juta dolar. Jadi hitungan untuk 2007-nya itu sebesar 8.283 juta. Nah, ini menunjukkan perusahaan membayar utang tanpa mengambil pinjaman baru. Ada return earning, kalau laba ditahan, rumusnya saldo lama tambah net income dikurangi dividen. Langsung aja di tahun 2007 nanti hasilnya itu sekitar 13.054 juta. Kemudian lebih ditahan tumbuh, menunjukkan profit lebih banyak ditahan untuk ekspansi. Nah, untuk cash sendiri, cash dihitung terakhir sebagai balancing item agar total aset itu sama dengan total liabilitas tambah ekuitas. Jadi hasilnya adalah 1.402 juta. Nah, cash ini justru turun dibandingkan tahun lalu. Artinya ekspansi itu membutuhkan pengorbanan likuiditas seperti itu. Nah, dari tabel proyeksi ini terlihat bahwa piutang persediaan, hutang usaha, dan beban akrual semua dihitung dengan turnover, sehingga otomatis naik mengikuti pertumbuhan penjualan atau HPP. Dengan PPI dan akumulasi depresiasi itu dihitung dengan metode akumulasi, mencerminkan investasi jangka panjang. Nah, untuk return earnings itu naik dari laba ditahan, memperkuat ekuitas. Kemudian kas di sebagai balancing figure itu menurun, memperlihatkan bahwa pertumbuhan dan ekspansi itu menyerap likuiditas. Seperti itu. Baik, pada bagian ini kita akan membahas mengenai laporan arus kas yang diproyeksikan. Nah, yang pertama mari kita pahami definisinya. Jadi, laporan arus kas proyeksi itu merupakan laporan yang disusun berdasarkan laporan laba rugi yang diproyeksikan serta neraca yang diproyeksikan. Nah, materi mengenai bagaimana membuat proyeksi laba rugi dan neraca ini sebelumnya sudah dibahas dalam bab 7. Jadi, laporan arus kas proyeksi ini sebenarnya adalah kelanjutan dari perhitungan di bab sebelumnya. Nah, fungsi dari laporan arus kas proyeksi itu sangat penting, yaitu untuk menunjukkan bagaimana kas perusahaan akan digunakan di masa mendatang, sekaligus apakah kas tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional, investasi, maupun pembiayaan. Nah, dengan kata lain, laporan ini membantu kita untuk melihat apakah perusahaan perlu mencari tambahan dana dari luar, misalnya dalam bentuk utang baru atau penerbitan ekuitas. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh dari target corporation pada tahun 2006. Nah, dalam proyeksi tersebut, arus kas dari kegiatan operasi ini diperkirakan mencapai 3.295 juta dolar. Nah, angka ini berasal dari laba bersih, kemudian ditambah dengan penyesuaian atas item non-kas seperti depresiasi dan dikurangi dengan perubahan dalam modal kerja. Jadi kita bisa melihat bahwa kas dari operasi ini pada dasarnya mencerminkan seberapa besar perusahaan mampu menghasilkan kas dari aktivitas bisnis intinya.
Nah, selanjutnya mari kita lihat bagaimana kas tersebut digunakan. Ada 3 penggunaan utama dalam proyeksi ini. Yang pertama yaitu untuk belanja modal atau capital expenditure sebesar 3.357 juta dolar. Nah, belanja modal ini digunakan untuk mendukung ekspansi perusahaan maupun pemeliharaan aset tetap yang sudah ada. Kemudian yang kedua yaitu digunakan untuk mengurangi utang jangka panjang sebesar 504 juta dolar. Ini berarti perusahaan berkomitmen untuk menurunkan kewajiban utangnya. Dan yang ketiga yaitu perusahaan juga membayar dividen kepada pemegang saham sebesar 276 juta dolar. Nah, kalau kita bandingkan antara arus kas yang dihasilkan dari operasi dengan total pengeluaran kas tadi, ternyata hasil akhirnya ini menunjukkan penurunan kas bersih sebesar 843 juta dolar. Artinya, kas perusahaan berkurang cukup signifikan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang analisis sensitivitas. Nah, analisis sensitivitas ini adalah sebuah alat analisis yang digunakan untuk melihat bagaimana dampak perubahan asumsi-asumsi dalam proyeksi keuangan terhadap hasil akhir perusahaan. Dengan kata lain, teknik ini membantu kita menjawab pertanyaan, kalau ada satu variabel yang berubah, bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja keuangan perusahaan? Nah, kenapa hal ini itu penting? Karena proyeksi keuangan pada dasarnya sangat bergantung pada asumsi. Misalnya asumsi pertumbuhan penjualan, tingkat margin laba bersih, besarnya belanja modal, bahkan sampai pada efisiensi perputaran piutang dan persediaan. Dan semua asumsi tersebut itu sifatnya tidak pasti, bisa berubah sesuai kondisi pasar maupun strategi perusahaan. Nah, analisis sensitivitas inilah yang membantu kita untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan tersebut. Nah, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, mari kita lihat contoh misalnya dalam proyeksi dasar sebuah perusahaan. Belanja modal atau capital expenditure ini ditetapkan pada persentase tertentu dari penjualan. Tetapi bagaimana kalau belanja modal tersebut ternyata meningkat menjadi 7,5% dalam penjualan? Artinya, belanja modal akan naik hingga sekitar 3,9 miliar dolar. Nah, kenaikan investasi ini tentu berdampak langsung pada kas perusahaan. Nah, proyeksi menunjukkan bahwa akibat dari kenaikan belanja modal tersebut, saldo kas akhir perusahaan akan turun menjadi 845 juta dolar. Jika kita bandingkan, angka ini hanya sekitar 2,4% dari total aset, jauh lebih rendah dibandingkan kondisi di tahun sebelumnya. Nah, apa makna dari hasil ini? Artinya, perusahaan itu tidak lagi memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasinya sendiri. Dengan kondisi kas yang menurun seperti ini, perusahaan diperkirakan membutuhkan tambahan pembiayaan dari luar, baik dalam bentuk penambahan utang maupun penerbitan ekuitas baru. Nah, selain perubahan pada belanja modal, ada pula kondisi lain yang bisa menimbulkan resiko. Contohnya itu seperti penurunan perputaran piutang. Nah, jika piutang lebih lama tertagih, arus kas perusahaan akan tersendat. Begitu juga dengan penurunan perputaran persediaan yang dapat membuat kas perusahaan terikat terlalu lama dalam bentuk stok barang. Nah, kedua hal ini juga bisa mengakibatkan kebutuhan pembiayaan tambahan. Nah, dari penjelasan tersebut, kita bisa melihat bahwa tujuan utama analisis sensitivitas adalah untuk mengetahui berbagai kemungkinan skenario keuangan perusahaan. Nah, biasanya analis akan menyusun 3 jenis skenario, yaitu skenario terbaik, skenario terburuk, dan skenario yang paling mungkin terjadi. Selain itu, analisis sensitivitas juga sangat berguna untuk mengidentifikasi asumsi mana yang paling berpengaruh terhadap hasil keuangan perusahaan. Dengan demikian, manajemen bisa memberikan perhatian dan pengawasan lebih ketat pada faktor-faktor kunci tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penerapan analisis prospektif dalam model penilaian pendapatan residual atau yang lebih sering disebut sebagai residual income model. Nah, residual income model itu merupakan salah satu metode yang digunakan dalam melakukan valuasi saham atau penilaian ekuitas sebuah perusahaan.
Nah, model ini berangkat dari prinsip sederhana yaitu bahwa nilai ekuitas suatu perusahaan sama dengan nilai buku ekuitas ditambah dengan present value dari semua residual income yang diharapkan di masa depan. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan residual income atau pendapatan residual? Jadi, residual income sendiri ini adalah laba bersih perusahaan setelah dikurangi dengan biaya modal pemegang saham yang biasanya kita sebut sebagai cost of equity. Nah, secara matematis, residual income ini dihitung sebagai laba bersih dikurangi dengan hasil perkalian antara cost of equity dengan nilai buku ekuitas awal. Nah, dengan kata lain, residual income ini menggambarkan keuntungan bersih yang benar-benar melebihi biaya yang dituntut oleh investor atas modal yang mereka tanamkan. Kalau kita hanya melihat laba bersih saja, kita mungkin terkesan perusahaan sudah untung, tetapi dengan residual income, kita bisa tahu apakah laba tersebut cukup untuk menutup biaya modal ekuitas dan apakah masih ada sisa keuntungan yang benar-benar menambah nilai perusahaan. Nah, kenapa model ini dipakai? Alasannya adalah karena model ini berbeda dengan metode valuasi lain seperti diskonto dividen atau diskonto arus kas. Nah, jika metode dividen hanya berfokus pada pembayaran dividen dan metode arus kas hanya menghitung kas masuk dan keluar saja, maka residual income model ini lebih menekankan pada nilai tambah yang dihasilkan perusahaan di atas biaya modal. Jadi, model ini sangat relevan ketika kita ingin menilai seberapa besar perusahaan menciptakan nilai bagi pemegang sahamnya. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan valuasi dengan model residual income. Selanjutnya untuk bisa melakukan valuasi dengan modal residual income, kita membutuhkan beberapa parameter penting yang harus diproyeksikan. Antara lain yang pertama yaitu pertumbuhan penjualan. Nah, pertumbuhan penjualan ini penting karena penjualan adalah dasar bagi seluruh perhitungan laba dan arus kas. Kemudian yang kedua yaitu margin laba bersih atau net profit margin. Nah, parameter ini menunjukkan seberapa besar keuntungan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Kemudian yang ketiga yaitu perputaran modal kerja bersih atau net working capital turnover, yaitu rasio penjualan dibandingkan modal kerja bersih. Nah, ini menggambarkan seberapa efisien perusahaan menggunakan modal kerja untuk menghasilkan penjualan. Kemudian yang keempat yaitu perputaran aset tetap atau fixed asset turnover, yang menunjukkan seberapa produktif aset tetap perusahaan dalam menghasilkan penjualan. Kemudian yang kelima yaitu leverage keuangan, yaitu perbandingan antara aset operasi dengan ekuitas. Nah, rasio ini menunjukkan sejauh mana perusahaan menggunakan ekuitas untuk mendanai asetnya. Dan yang terakhir yaitu cost of equity atau biaya modal sendiri, yaitu tingkat pengembalian minimum yang diharapkan investor dari modal yang mereka tanamkan. Nah, dengan memproyeksikan keenam parameter ini, kita bisa memperkirakan laba bersih masa depan, nilai buku ekuitas, dan pada akhirnya menghitung residual income untuk setiap periode. Selanjutnya, residual income yang sudah diproyeksikan tersebut akan didiskontokan ke nilai sekarang menggunakan cost equity, dan hasilnya dijumlahkan untuk mendapatkan nilai ekuitas perusahaan saat ini. Nah, untuk memperjelas bagaimana residual income model ini diterapkan dalam valuasi saham, mari kita lihat contoh kasus dari Simnex Corporation pada tahun 2005. Pertama, kita mulai dari asumsi proyek yang digunakan. Jadi, yang pertama yaitu pertumbuhan penjualan ini diperkirakan sebesar 8,9% pada tahun 2006 dan 9,1% pada tahun 2007. Namun, setelah itu laju pertumbuhan ini mulai melambat, masing-masing menjadi 8%, kemudian 7%, dan 6%. Setelah periode perakiraan 5 tahun berakhir, pertumbuhan penjualan diperkirakan akan stabil di angka 3,5%, sejalan dengan tingkat inflasi jangka panjang. Kemudian yang kedua yaitu margin laba bersih atau net profit margin diproyeksikan meningkat ke angka 9,2% pada tahun pertama, lalu naik lagi ke 9,4% pada tahun kedua dan akan tetap stabil di level tersebut untuk periode selanjutnya. Kemudian tingkat perputaran modal kerja bersih diproyeksikan tetap pada posisi
11,8271 kali. Kemudian perputaran aset tetap juga dipertahankan konstan pada angka 1,9878 kali. Kemudian untuk leverage keuangan yaitu perbandingan aset operasi dan ekuitas ditetapkan pada 2,5186. Dan yang terakhir yaitu biaya modal ekuitas atau cost of equity yang digunakan dalam proyeksi ini adalah 12,5%. Kemudian, setelah semua asumsi proyeksi ditetapkan, langkah berikutnya adalah melakukan perhitungan valuasi. Ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu kita menghitung laba bersih tiap tahun dengan cara mengalihkan proyeksi penjualan dengan margin laba bersih. Nah, dengan demikian, kita memperoleh estimasi laba bersih yang realistis sesuai dengan asumsi yang telah ditentukan. Kedua, kita menghitung residual income atau pendapatan residual tiap tahun. Rumusnya adalah laba bersih dikurangi biaya modal ekuitas yaitu cost of equity dikalikan dengan nilai buku ekuitas awal tahun. Hasilnya adalah pendapatan yang benar-benar menambah nilai di atas biaya modal. Ketiga, residual income yang diperoleh setiap tahun kemudian didiskontokan ke nilai sekarang dengan menggunakan tingkat cost of equity sebesar 12,5%. Hal ini penting karena nilai uang di masa depan harus disesuaikan dengan nilai waktu uang. Terakhir, semua present value residual income dijumlahkan lalu ditambahkan dengan nilai buku awal sehingga kita memperoleh estimasi nilai ekuitas total perusahaan. Nah, untuk hasil dari perhitungannya yaitu nilai buku ekuitas awal perusahaan ini adalah sebesar 20.624 juta dolar. Nah, kemudian nilai sekarang dari residual income selama horizon proyeksi 5 tahun ini mencapai 26.303 juta dolar. Sementara itu, nilai sekarang dari residual income jangka panjang yang didasarkan pada asumsi pertumbuhan stabil 3,5% adalah sebesar 54.039 juta dolar. Nah, jika kita jumlahkan semuanya, total nilai ekuitas Simnex Corporation pada tahun 2005 adalah sebesar 100.966 juta dolar. Nah, dengan jumlah saham beredar sebanyak 1.737 juta lembar, maka nilai per saham dapat dihitung dengan membagi total ekuitas dengan jumlah saham. Hasilnya, nilai wajar per lembar saham Simnex adalah sebesar 58,13 dolar. Nah, dari contoh ini, kita bisa melihat bagaimana residual income model ini digunakan untuk melakukan valuasi saham. Model ini bukan hanya menghitung laba bersih, tetapi juga memastikan apakah perusahaan benar-benar menghasilkan nilai tambah setelah memperhitungkan biaya modal ekuitas. Hasil akhirnya berupa estimasi nilai per saham yang bisa digunakan oleh investor maupun analis untuk menilai apakah harga pasar saham saat ini sudah sesuai, under value, atau just to over value. Baik, selanjutnya adalah di tren penggerak nilai, di mana model pendapatan residual mendefinisikan harga saham sebagai nilai buku ekuitas pemegang saham. Dan itu ditambah dengan nilai sekarang dari pendapatan residual yang diharapkan atau RI, di mana RI, NI, dan juga BV itu pendapatan residual juga dapat dinyatakan dalam bentuk rasio, di mana rasionya itu adalah RI sama dengan ROET dikurangi K dikali BFT kecil T kecil kurangi 1 atau waktu kurangi 1, di mana di mana ROE, NI atau BV itu di bentuk ini itu menyoroti fakta bahwa harga saham hanya terpengaruh selama ROE dan dalam equilibrium, di mana kekuatan persaingan akan cenderung mendorong tingkat pengembalian ROE ke biaya, lalu sehingga laba abnormal akan tersaingkan, di mana estimasi harga saham maka merupakan proyeksi kembalinya ROE ke jangka panjangnya nilai bagi perusahaan dan industri tertentu. Selanjutnya masih di dalam tren penggerak nilai, di mana pada gambar 9.7 itu menunjukkan bahwa sebagian besar pembalikan selesai setelah sekitar 5 tahun.
di mana hal ini mendukung penggunaan horizontal perkiraan 5 tahun untuk Siminex karena dampaknya terhadap harga saham setelah ROE dan terlepas dari asumsi tingkat pertumbuhan penjualan. Dalam gambar 9.8 itu menyajikan grafik yang menyoroti pembalikan margin laba bersih atau disebut NPM untuk kuintal perusahaan. Dalam basis data Compustat, grafik ini dibuat serupa dengan grafik ROE pada gambar 9.7 tadi. Tingkat pembalikan yang signifikan untuk perusahaan dengan NPM tertinggi dan terendah itu terlihat jelas. Selain itu, tingkat pengembalian untuk perusahaan dengan laba terendah lebih besar daripada perusahaan dengan profitabilitas tertinggi, dan tingkat pembalikan untuk kedua kelompok ekstrim itu lebih besar daripada perusahaan dengan laba yang kurang ekstrim. Terakhir, masih terdapat selisih antara portofolio NPM tertinggi dan terendah pada akhir 10 tahun dengan selisih yang kurang lebih sama dengan selisih ROE. Oleh karena itu, sebagian besar pembalikan ROE tampaknya didorong oleh pembalikan NPM. Lalu selanjutnya di tren penggerak nilai lagi, di mana di sini terdapat gambar 9.9, di mana itu adalah perputaran aset total atau IAT, yang merupakan komponen kedua dari ROA. Pada gambar 9.9 ini disajikan tingkat pengembalian untuk TAT yang disusun berdasarkan basis yang sama dengan grafik sebelumnya. Meskipun terdapat beberapa pengembalian, tingkat pengembalian tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan ukuran profitabilitas. Selain itu, terdapat rentang tinggi tingkat perputaran aset yang luas antara perusahaan dengan perputaran tertinggi dan terendah. Hal ini mencerminkan tingkat intensitas modal yang bervariasi, proyeksi margin laba, dan tingkat perputaran aset. Kami perlu mempertimbangkan pola pembalikan yang umum dan tingkat faktor pendorong dari rata-rata jangka panjangnya pada saat estimasi dibuat. Lebih lanjut, kami diperlukan untuk memperhatikan karakteristik industri karena karakteristik tersebut menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam rasio margin laba bersih dan total perputaran aset. Selanjutnya dalam pola arus kas, di mana penting bagi kita untuk meninjau sifat pola arus kas sebelum memeriksa model untuk analisis dan proyeksi arus kas dan setara kas. Selanjutnya disebut kas adalah aset yang paling liquid. Hampir semua keputusan manajemen untuk berinvestasi dalam aset atau membayar biaya memerlukan penggunaan kas segera atau di kemudian hari. Hal ini mengakibatkan fokus manajemen yang pada kas, alih-alih pada konsep dana liquid lainnya. Beberapa pengguna seperti kreditor terkadang menganggap aset seperti piutang dan persediaan sebagai bagian dari aset liquid, mengingat konversinya menjadi kas dalam jangka pendek. Arus kas masuk dan keluar saling terkait. Kegagalan salah satu aspek aktivitas bisnis perusahaan dalam menjalankan tugasnya akan mempengaruhi keseluruhan sistem arus kas. Jeda penjualan mempengaruhi konversi barang menjadi piutang dan kas, yang menyebabkan penurunan ketersediaan kas. Ketidakmampuan perusahaan untuk mengganti kas ini dari sumber seperti ekuitas, pinjaman, dan utang usaha dapat menghambat aktivitas produksi dan mengakibatkan kerugian dalam penjualan di masa mendatang. Sebaliknya, pembatasan pengeluaran untuk pos-pos seperti iklan dan pemasaran dapat memperlambat konversi barang menjadi piutang dan kas. Pembatasan jangka panjang pada arus kas keluar maupun masuk dapat menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Selanjutnya, pentingnya peramalan penjualan. Keandalan perkiraan kas itu bergantung pada kualitas perakiraan penjualan, dengan beberapa pengecualian seperti dana dari pembiayaan atau dana yang digunakan dalam aktivitas investasi. Sebagian besar arus kas berkaitan dengan dan bergantung pada penjualan. Perakiraan penjualan itu dari buku itu mencakup analisis, yaitu yang pertama arah dan tren dalam penjualan, lalu pangsa pasar, lalu kondisi industri dan perekonomian, kapasitas produksi dan finansial, serta faktor kompetitif. Komponen-komponen ini biasanya dinilai berdasarkan lini produk yang berpotensi terpengaruh oleh faktor-faktor khusus di pasarnya. Contoh-contoh selanjutnya menggambarkan pentingnya perakiraan penjualan. Baik, selanjutnya mengenai meramal arus kas dengan laporan bayangan atau proforma. Nah, sebelum perusahaan memutuskan butuh pinjaman atau tidak,
Mereka perlu meramal aliran uang masuk dan keluar. Nah, caranya ini dengan membuat laporan keuangan bayangan atau proforma yang berisi perkiraan pendapatan, biaya, dan posisi keuangan di masa depan. Laporan ini lalu dibandingkan dengan data sebelumnya untuk mengecek apakah perkiraannya wajar. Nah, selanjutnya ini ada contoh kasus dari IT Technologies. Perusahaan ini baru meluncurkan produk prosesor elektronik yang laris. Mereka memperkirakan penjualan akan terus naik selama 6 bulan. Supaya bisnis tetap lancar, mereka memasang target saldo kas minimum dan merencanakan pembelian alat baru, penjualan aset lama, dan penerbitan obligasi untuk menambah dana. Dari pengalaman, pembayaran dari pembeli biasanya datang sebagian besar di bulan yang sama, sisanya di bulan berikutnya, dan sedikit yang baru dibayar setelahnya atau bahkan ada yang tidak terbayar. Dengan pola ini, perusahaan bisa menghitung kira-kira berapa uang yang masuk setiap bulannya. Kemudian biaya seperti bahan baku, gaji karyawan, biaya pabrik, biaya penjualan, dan biaya administrasi diperkirakan berdasarkan persentase dari penjualan atau jumlah tetap tiap bulannya. Pembayaran bahan baku dilakukan sebagian di bulan pembelian dan sisanya di bulan berikutnya. Informasi ini dipakai untuk memperkirakan berapa uang yang akan keluar setiap bulan. Nah, di sini ada ramalan kas bulanan, perkiraan laba rugi, dan perkiraan posisi keuangan atau neraca. Nah, yang pertama ini ramalan kas bulanan yang merupakan gabungan perkiraan uang masuk dan keluar yang menunjukkan berapa kas awal yang dimiliki, berapa penerimaan dari penjualan dan penjualan aset, berapa pengeluaran untuk biaya-biaya, dan kapan perlu meminjam uang dan kapan bisa membayar kembali, serta ramalan ini membantu perusahaan menjaga agar uangnya cukup untuk setiap bulannya. Kemudian ada perkiraan laba rugi. Laporan laba rugi bayangan memperkirakan total penjualan, biaya produksi, biaya operasional, pajak, dan akhirnya laba bersih 6 bulan ke depan. Hasilnya ini menunjukkan apakah perusahaan masih untung meskipun sedang ekspansi. Kemudian ada perkiraan posisi keuangan atau neraca. Ini merupakan perbandingan antara posisi awal dan perkiraan 6 bulan ke depan yang menunjukkan bahwa kas tersebut bertambah, piutang atau uang yang belum dibayar pembeli dan persediaan itu meningkat, adanya tambahan utang jangka panjang dan kondisi keuangan jadi lebih kuat, misalnya kemampuan membayar kewajiban dengan lebih baik. Selanjutnya, mengukur kewajaran ramalan. Nah, perusahaan perlu memeriksa apakah ramalannya masuk akal dengan membandingkan angka-angka kunci atau misalnya rasio lancar, laba, dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika ada hal yang tidak wajar, asumsi perlu diperbaiki. Komputer bisa membantu menghitung skenario berbeda, tapi yang paling penting adalah membuat perkiraan yang realistis dan menilai hasilnya dengan kritis. Kemudian ada sudut pandang pemberi pinjaman. Nah, bank atau pemberi pinjaman akan memeriksa alasan naik turunnya penjualan dan menilai faktor-faktor luar seperti kondisi pasar, harga bahan baku, atau kemampuan produksi. Nah, dari situ mereka menentukan apakah proyeksi perusahaan cukup aman untuk diberi pinjaman. Kemudian yaitu studi kasus PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. Berikut adalah laporan laba rugi dari PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. Baik, selanjutnya yaitu proyeksi laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi. Jadi di sini kami menggunakan laporan laba rugi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk pada tahun 2022 hingga tahun 2024 sesuai dengan materi pada bab ini. Untuk langkah selanjutnya yaitu menghitung rasio terpilih. Yang pertama yaitu untuk pertumbuhan penjualan. Rumusnya yaitu pendapatan operasi tahun ini dikurangi pendapatan operasi tahun sebelumnya, dibagi pendapatan operasi tahun sebelumnya dikali 100%. Maka untuk pertumbuhan penjualan pada tahun 2023 yaitu pendapatan operasi sebesar 735.204.940 dikurangi pendapatan operasi sebesar 726.573.259 dibagi 7
526.573.259 dikali 100%. Maka rasio pertumbuhan penjualannya yaitu pada tahun 2023 sebesar 1,188%. Kemudian juga sama, pertumbuhan penjualan pada tahun 2024 perhitungannya sama sehingga didapat hasilnya yaitu 12,159%. Selanjutnya yaitu laba bruto. Untuk perhitungan dari laba bruto ini didapat dari laba bruto dibagi pendapatan operasi dikali 100%. Untuk tahun 2023, laba brutonya sebesar 326.477.029 dibagi pendapatan operasinya yaitu sebesar 735.204.940 dikali 100%, maka rasio laba bruto pada tahun 2023 yaitu sebesar 44,406%. Untuk rasio laba bruto pada tahun 2024 juga sama, sehingga didapatkan yaitu 42,144%. Selanjutnya yaitu beban umum dan administrasi. Perhitungannya yaitu beban umum dan administrasi dibagi pendapatan operasi dikali 100%. Maka untuk 2023 yaitu beban umum dan administrasi sebesar 76.343.229 dibagi pendapatan operasi sebesar 735.204.940 dikali 100%. Maka rasio beban umum dan administrasi pada tahun 2023 yaitu sebesar 10,384%. Perhitungan juga sama dilakukan pada rasio beban umum dan administrasi pada tahun 2024 sehingga didapat hasilnya yaitu 10,845%. Selanjutnya yaitu beban keuangan terhadap penjualan. Perhitungannya yaitu beban keuangan dibagi pendapatan operasi dikali 100%. Untuk tahun 2023, beban keuangannya sebesar 46.424.352 dibagi pendapatan operasi sebesar 735.204.940 dikali 100%. Maka untuk rasio beban keuangan terhadap penjualan yaitu pada tahun 2023 sebesar 6,314%. Perhitungan juga dilakukan dengan sama untuk tahun 2024 sehingga rasio beban keuangan terhadap penjualan pada tahun 2024 sebesar 3,856%. Kemudian yaitu rasio pajak. Rasio pajak ini perhitungannya yaitu pajak kini ditambah pajak tangguhan dibagi laba sebelum pajak dikali 100%. Untuk tahun 2023, pajak kininya sebesar 50 juta sekian, ditambah pajak tangguhannya sebesar 4.742.363, kemudian dibagi laba sebelum pajak, yaitu sebesar 236.820.430 kali 100%. Maka rasio pajaknya pada tahun 2023 yaitu sebesar 23,414%. Perhitungan rasio pajak pada tahun 2024 juga sama, sehingga rasio pajak pada tahun 2024 yaitu sebesar 22,949%. Yang terakhir yaitu margin laba bersih. Perhitungannya yaitu laba tahun berjalan dibagi pendapatan operasi dikali 100%. Untuk tahun 2023, laba tahun berjalannya sebesar 190.854.844 dibagi pendapatan operasi sebesar 735.204.940 dikali 100%. Maka margin laba bersih pada tahun 2023 yaitu 26%. Perhitungan yang sama juga dilakukan pada margin laba bersih 2024 sehingga didapatkan sebesar 26%. Rasio-rasio ini akan digunakan pada perhitungan laba rugi yang diproyeksikan untuk target tahun 2025. Untuk perhitungan laba rugi yang diproyeksikan untuk target tahun 2025, yang dihitung adalah yang pertama ada pendapatan operasi yaitu sebesar 800.024 sekian dikali rasio dari pendapatan operasinya pada tahun 2024 sehingga hasilnya yaitu 924.858.444.
Untuk harga pokok ini dari pendapatan operasi dikurangi laba bruto. Nah, laba brutonya ini dari pendapatan operasi dikali rasionya. Rasio yang sudah dihitung sebelumnya yaitu sebesar 42,144%. Maka laba brutonya didapat sebesar 389.772.343. Lalu harga pokoknya yaitu didapatkan sebesar 535.086.101. Kemudian untuk beban umum dan administrasi, yaitu pendapatan operasi dikali rasio yang sudah dihitung, yaitu sebesar 10,845%, sehingga beban umum dan administrasinya adalah sebesar 100.300.898. Untuk pendapatan operasi lainnya ini dari nominal tahun 2023 ditambah tahun 2024 kemudian dibagi 2, maka pendapatan operasi lainnya yaitu 8 juta sekian. Beban operasi lainnya juga sama sehingga hasilnya yaitu 11 juta sekian. Laba usahanya yaitu adalah 286.256.550. Selanjutnya yaitu pendapatan keuangan. Caranya juga sama. Dari pendapatan keuangan tahun 2023 ditambah pendapatan keuangan tahun 2024 kemudian dibagi 2, maka hasilnya yaitu 22 juta sekian. Kemudian beban keuangannya yaitu sebesar pendapatan operasi dikali rasionya yaitu 3,859%. Maka beban keuangannya yaitu 35 juta sekian. Laba sebelum pajak penghasilan yaitu sebesar 273.137.410 didapat dari laba usaha ditambah pendapatan dikurangi beban keuangan. Kemudian beban pajak penghasilan padanya sebesar 62 juta sekian, maka laba tahun berjalannya yaitu sebesar 210.455.106. Untuk total penghasilan komprehensif tahun berjalannya yaitu sebesar 210.455.106 karena penghasilan komprehensif lain tahun berjalannya tidak ada. Kemudian setelah perhitungan laba rugi ini didapatkan laporan laba rugi yang diproyeksikan untuk target tahun 2025 yaitu sebesar total penghasilannya yaitu 210.455.106. Proyeksi laporan keuangan. Untuk memproyeksikan posisi keuangan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk tahun 2025 digunakan metode analisis rasio historis dengan basis laporan keuangan 2024. Beberapa akun neraca dihitung menggunakan turnover ratio seperti piutang usaha, dan beban akrual. Sementara akun tetap diproyeksikan dengan pendekatan saldo tahun sebelumnya plus belanja modal dikurang depresiasi. Ekuitas dihitung melalui laba ditahan, yaitu laba bersih setelah dikurangi dividen. Poskas digunakan sebagai balance figure untuk memastikan total aset sama dengan total liabilitas ditambah ekuitas. Piutang selanjutnya ada perhitungannya, nominalnya itu dalam satuan jutaan rupiah. Yang pertama ada piutang usaha dari penjualan tahun 2024 sebesar 1.151,893. Piutang tahun 2024 179,207. Rasio perputaran 1.151,893 dibagi 179,207 sama dengan 6,43x, kerugi 6,43 kali. Proyeksi penjualan 2025 sama dengan 1.151,893 dikali 110% sama dengan 1.267,82. Piutang 2025 yaitu 1.267,82 dibagi 6,43 sama dengan 197.000. Selanjutnya persediaan COGS 2024 sebesar 560,788, persediaan tahun 2024 2063, rasio perputaran 580,7
768 dibagi 2083 sama dengan 272 kali. COGS 2005 yaitu 1.267,82 dikali 48,7% sama dengan 617,124. Persediaan tahun 2005 yaitu 617,124 dibagi 272 sama dengan 2.270. Selanjutnya ada aset lancar lain. Tidak ada aset lancar lain. Aset lancar lain tidak ada asumsi perubahan tetap, maka nominalnya tetap sebesar 58.000. Selanjutnya ada PP dan E bruto. Saldo tahun 2024 sebesar 1.200.000. Capex sama dengan 6% dikali 1.267,82 sama dengan 76.025. Totalnya sebesar 1.200.000 ditambah 76,25 sama dengan 1.276,25. Akumulasi depresiasi saldo tahun 2024 sebesar 500.000. Depresiasi tahun 2025 yaitu 30.000 diasumsikan sama. Totalnya 530.000. Net PP dan E 1.276,025 dikurang 530 sama dengan 746,25. Aset lain-lain sama nominalnya yaitu 200.000. Utang usaha rasio perputaran 560.768 dibagi 23.995 sama dengan 23,4 kali. COGS 2025 yaitu 617,124. Utang usaha 2025 yaitu sebesar 617,224 ditambah 23,4 yaitu 26.350. Utang jangka pendek tetap yaitu 10.000. Beban akrual yaitu rasio perputaran sama dengan 1.151,893 dibagi 39.780 sama dengan 28,9 kali. Sales 2025 yaitu 1.267,82. Yang diakru yaitu 1.287,82 dibagi 28,9 sama dengan 43.850. Selanjutnya adalah pajak kini atau utang pajak. Tax expense tahun 2024 sebesar 38.000,72. Tax payable 2024 sebesar 5.508, rasionya sebesar 14,5%. Tax expense 2025 diasumsikan naik 10% sama dengan 42.000. Tax payable 2025 sama dengan 42.000 dikali 14,5% yaitu 6.100. Pajak tangguhan dan lain-lain sebesar 15.000 tetap sama. Utang jangka panjang saldo 2024 sama dengan 120.000 dikurangi jatuh tempo 10.000 sama dengan 110.000. Saham biasa sebesar 50.000 tetap sama. Tambah modal di setor tetap sama yaitu sebesar 80.000. Retain earning-nya saldo 2024 sama dengan 1.323,305. Laba bersih 2025 marginnya 25% sama dengan 316.770. Dividen 20% kali 316,770 sama dengan 63.354. Saldo akhir sama dengan 1.323,305 ditambah 316.770 dikurang 63.354 sama dengan 1.576,721. Kas itu kas dihitung sebesar balancing figure. Total aset dikurang aset lain selain kas itu 195.000. Berdasarkan proyeksi tersebut, total aset IPCC tahun 2025 diperkirakan sebesar 2,7 triliun rupiah dengan liabilitas sekitar 631 miliar dan ekuitas 1,41 triliun.
Kenaikan ekuitas terutama ditopang oleh laba ditahan, sementara kas menjadi akun penyeimbang dengan nilai sekitar 1,11 triliun rupiah. Proyeksi ini menggambarkan kondisi keuangan IPCC yang relatif solid, ditandai dengan pertumbuhan penjualan, peningkatan profitabilitas, serta posisi kas yang kuat untuk mendukung operasional maupun ekspansi di tahun yang datang. Selanjutnya yaitu proyeksi laporan keuangan, yaitu laporan arus kas. Jadi arus kas ini adalah perhitungan untuk memperkirakan arus kas pada tahun 2025. Data-data untuk perhitungan arus kas ini berasal dari laporan laba rugi dan laporan balance sheet atau neraca yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian untuk yang pertama yaitu adalah laba bersih sebesar 210.455.106. Ini adalah nominal dari proyeksi laporan keuangan yaitu laba rugi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yaitu ada item-item yang perlu disesuaikan untuk menyesuaikan laba dengan arus kas. Perhitungan ini didapat dari proyeksi laporan keuangan yaitu balance sheet yang sudah dijelaskan juga sebelumnya. Untuk yang pertama yaitu ada depresiasi sebesar 30 juta didapat dari depresiasi pada tahun 2025 sebesar 500 juta dikurangi depresiasi pada tahun 2024 sebesar 530 juta. Untuk piutang usaha caranya juga sama sehingga didapatkan 17.793.000. Persediaan juga sama yaitu didapatkan 207 juta 207.000 didapat dari persediaan pada tahun 2025 sebesar 2.270 dikurangi persediaan pada tahun 2024 sebesar 2.063.000. Untuk aset lancar lain tidak ada perubahan, maka tetap. Kemudian untuk utang usaha juga sama perhitungannya sehingga didapatkan sebesar 2.395.000. Untuk beban akrual didapatkan sebesar 4.070.000. Pajak dibayar di muka atau utang pajak sebesar 592.000. Perhitungan-perhitungan ini didasari pada nominal-nominal dari proyeksi laporan balance sheet atau neraca. Perhitungan yang dimaksud ini seperti 500 juta dikurangi 530, 197 juta dikurangi 179 juta, dan seterusnya. Itu didapat dari proyeksi laporan neraca. Maka arus kas bersih dari aktivitas operasi ini sebesar 229.512.106. Kemudian yaitu ada pembelian aset tetap sebesar 76.025.000. Maka arus kas bersih dari aktivitas investasi adalah sebesar 76.025.000. Kemudian selanjutnya yaitu ada utang jangka panjang sebesar 10 juta dan juga dividen sebesar 63.354.000. Maka arus kas bersih dari aktivitas pendanaan yaitu sebesar 73.354.000. Kemudian perubahan kas bersih sebesar 80.133.106 didapat dari arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 229.512.106 ditambah arus kas bersih dari aktivitas investasi yaitu sebesar min 76.025.000, maka dari aktivitas operasi ini dikurangi aktivitas investasi. Kemudian dikurangi juga aktivitas pendanaan sebesar 73.354.000. Maka perubahan kas bersihnya yaitu sebesar 80.133.106. Untuk kas awalnya ini sebesar 810.397.210 dan untuk kas akhirnya ini adalah dari kas awal dikurangi perubahan kas bersih, maka kas akhirnya adalah sebesar 730.264.104. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.